Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim B Debat Hukum SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan komposisi saya Fisrati Yuanda, Saya Raditya Bagus Wirapratama. Saya Nurul Askia Fadilah. Tujuan pelaksanaan pendidikan jarak jauh seyogyanya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu dengan mengurangi jumlah dari kerumunan masyarakat dan menghindari kontak fisik antara satu manusia satu dengan manusia lainnya. Dan dengan kata lain itu dapat mengurangi dampak virus corona dengan penyebarannya tersebut. Apabila telah sampai pada masa pasca pandemi, kita tidak boleh lengah dan kita tidak boleh meremehkan hal tersebut. Namun kita harus tetap mawas diri serta melakukan gaya hidup sehat seperti yang kita lakukan pada masa pandemi ini. Ada 4 landasan yang mana kami sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini dengan cara kami memiliki argumen, yaitu 4 landasannya. Yang pertama yuridis, yang kedua filosofi, yang ketiga empiris, dan yang keempat sosiologi. Yang pertama yuridis, berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31, pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi. Maupun landasan filosofi kami yaitu pasca pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasca memiliki arti sesudah dan pandemi memiliki arti yaitu wabah yang terjadi pada suatu daerah dan meliputi geografisnya luas dan terjadi secara serentak. Dapat kami simpulkan bahwasanya pasca pandemi adalah kondisi di mana suatu daerah terkena wabah penyakit dan wabah penyakit itu telah berangsur baik atau bahkan hilang. Adapun pokok-pokok atau butir-butir mengapa kami sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu yang pertama, tidak adanya jaminan virus bersih 100% sekalipun pasca pandemi, yang memiliki arti yaitu walaupun pandemi ini telah berakhir, namun kita tidak bisa memastikan bahwasanya kita terbebas dari virus itu 100%. Dan yang kedua yaitu pendidikan jarak jauh pasca pandemi jauh lebih aman dan memiliki risiko yang kecil dibandingkan full tatap muka. Dan yang ketiga yaitu kami memiliki solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks pelaksanaannya secara teoritis maupun secara praktikum, walau itu dari jarak jauh. Nantinya pembicara kedua kami akan menjelaskan pokok-pokok butir dari poin kami. Harta sejati adalah kesehatan. Mahatma Gandhi, seorang politikus dari India. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dipaparkan pembicara pertama dari tim kami dari sisi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama ialah mengutip pernyataan dan perkataan dari Jenderal WHO yaitu Tedros Adhanom, yang mana beliau menyatakan bahwasannya pemerintah dan masyarakat diminta untuk hidup berdampingan dengan virus serta mengendalikannya. Nah, dari hal ini kita dapat menarik benang merah bahwasannya tidak adanya jaminan bahwasannya virus akan berakhir dan bersih 100%. Dan tentunya memang pasca pandemi berarti virus telah berakhir, namun berakhir bukan berarti bersih. Dan tentunya jikalau kita tetap memaksakan adanya pembelajaran full tatap muka, maka hal ini akan menjadi hal yang sangat berisiko bagi para oknum yang menjalankannya. Melanjuti bangunan argumentasi kami yang selanjutnya ialah sistem pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh cukup efektif dan sangat efektif dibandingkan pembelajaran full tatap muka. Hal ini didukung kuat oleh pernyataan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia yaitu Dr. Alman B. Pulungan, yang mana beliau menyatakan secara langsung bahwasannya sistem pembelajaran jarak jauh lebih efektif dan memiliki resiko yang sangat minim dibandingkan pembelajaran full tatap muka di pasca pandemi yang tentunya masih memiliki resiko yang sangat tinggi. Hal ini juga dikarenakan bahwasannya para siswa maupun yang tergolong masih anak-anak hingga remaja masih memiliki dan belajar mengenai hidup yang tata cara berkehidupan yang baik dan benar serta penerapan protokol kesehatan yang aman dan benar. Dan hal ini tentunya kami juga telah memiliki data dan mengambil data secara faktual dan secara sosiologis yang faktual yang terjadi di 3 negara, yaitu negara Perancis, Jerman, dan negara Korea Selatan, yang dimana pada 3 bulan yang lalu di negara tersebut indeks kasus COVID-19-nya telah menurun secara drastis, bahkan hampir menyentuh angka 0. Namun di sana juga telah diberlakukan tata kehidupan normal seperti biasanya serta pembukaan sekolah full tatap muka seperti biasanya. Namun bagaimanakah hasilnya? Justru hasilnya sangat mengejutkan, yang dimana terjadi lonjakan kasus 2 kali lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan tentunya hal ini
Dan tentunya pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sana dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik dan telah mengikuti protokol kesehatan. Dan dari hal ini kita dapat menarik benang merah bahwasannya pelaksanaan pendidikan full tatap muka yang menerapkan protokol kesehatan sekalipun masih memiliki resiko yang sangat tinggi dan masih belum terjamin keamanannya. Dan nantinya melalui pembicara ketiga dari tim kami akan memperjelas, memperkokoh serta memberikan solusi cerdas dari adanya perdebatan kita pada kali ini, serta memperkuat dan mempertegas dan memberi alasan mengapa kami sangat setuju mengenai mosi kita pada kali ini. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk demi kebahagiaan yang lain. Arthur Schopenhauer, seorang filsuf dari Jerman. Sebelum saya menyampaikan solusi cerdas untuk mosi kita pada kali ini, saya akan menguatkan argumen dari pembicara kedua kami dengan beberapa poin berikut. Yang pertama, bahwasannya pendidikan jarak jauh ini bukanlah hal asing bagi Indonesia. Ini dibuktikan dengan berjalannya secara konsisten pendidikan jarak jauh selama pandemi berlangsung. Tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang selalu dilakukan agar pendidikan jarak jauh ini lebih optimal. Ini artinya, terlepas dari apapun itu, pendidikan jarak jauh tetap bisa dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan untuk mempersiapkan generasi kita dalam industri 4.0. Berkaca dari salah satu negara maju yang sudah berhasil melaksanakan pendidikan jarak jauh, yaitu Tiongkok, di mana mereka berhasil melaksanakan pendidikan jarak jauh bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan kenapa faktor kenapa mereka bisa berhasil melaksanakan pendidikan jarak jauh, selain dari teknologi mereka yang mencukupi, mereka juga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya, untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, mereka membentuk suatu tim khusus untuk menyediakan pendidikan lewat televisi ataupun radio. Dan dari sini itu merupakan salah satu permasalahan yang sama yang kita miliki, yaitu jangkauan internet yang masih belum merata. Untuk permasalahan jangkauan internet yang masih belum merata ini, seharusnya kita menyediakan sistem pendidikan otonomi daerah, di mana ini artinya sistem pendidikan di setiap daerah itu berbeda-beda menyesuaikan daerahnya masing-masing. Dan kami memang mengakui bahwasannya pendidikan di Indonesia ini masih kurang fasilitasnya, tapi bukan berarti kami menolak adanya pendidikan jarak jauh dilaksanakan pasca pandemi. Justru dengan adanya pendidikan jarak jauh yang berlangsung ini, kita mendesak pemerintah untuk mendistribusikan upaya teknologi dan juga internet ke berbagai daerah dengan sebagai pedoman untuk menyukseskan pendidikan jarak jauh yang tentunya dengan teknisi dan transparansi yang jelas. Dan kami akan memberikan solusi di mana dengan pendidikan jarak jauh ini akan membuat pendidikan di Indonesia lebih baik, yaitu dengan sistem pendidikan hybrid learning, di mana sistem pendidikan hybrid learning ini merupakan pendidikan yang menggabungkan sistem online dengan pendidikan di ruang kelas. Sistem hybrid learning ini memiliki 4 mekanisme. Yang pertama adalah sekolah face to face, di mana ini merupakan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan syarat satu kelas hanya diisi setengah dari jumlah siswa biasanya, dan itu hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Yang kedua ada synchronous virtual collaboration. Ini merupakan format pengajaran yang bersifat kolaboratif antara guru dan siswa dalam waktu yang sama yang memanfaatkan fasilitas chat. Yang kedua ada asynchronous virtual collaboration. Ini merupakan format pengajaran kolaboratif antara guru dan siswa, tapi dalam waktu yang berbeda dan memanfaatkan yang namanya email. Ini sering disebut dengan tugas dan untuk menguji kompetensi siswa. Yang keempat ada self-paced asynchronous yang merupakan model belajar mandiri dalam waktu yang berbeda, di mana siswa belajar dari materi yang telah diberikan guru dalam bentuk modul. Ini menawarkan fleksibilitas dan akses untuk sumber pendidikan sehingga siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dan adapun solusi cerdas yang kami berikan ialah pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi ini dilaksanakan sesuai sistem pendidikan hybrid learning, di mana dengan mekanisme yang telah kami paparkan tadi. Dan dari argumen-argumen yang telah kami berikan juga solusi cerdas yang telah kami paparkan, maka tidak ada lagi kata deviasi dari tim kontra untuk tidak menyetujui mosi kita kali ini, dan mosi kita kali ini pantas untuk dinaikkan setinggi-tingginya. Kami dari tim pro menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Saya Nur Astia Pakatuan Wapakalawirai Cita Waesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.